Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kade Ari Dwi Arwati, dosen tetap program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha dengan NUPTK 6548770671230282. Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen saya dalam mendukung kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Video ini disusun sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi pada tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan deskripsi mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu teori dan praktikum konseling behavioristik. Mata kuliah ini saya ajar pada tahun akademik 2024-2025 dengan bobot 2 SKS yang ditujukan untuk mahasiswa semester 4 dan termasuk dalam kategori mata kuliah inti keilmuan. Proses pembelajaran dilaksanakan secara luring di ruang kelas dengan pendekatan konstruktivistik yang menekankan pada partisipasi aktif mahasiswa dalam membangun pengetahuan secara mandiri dan kolaboratif. Perkuliahan berlangsung selama 16 minggu sesuai kalender akademik dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan, serta capaian pembelajaran mata kuliah. Seluruh materi dan dokumen perkuliahan dapat diakses secara daring melalui platform e-learning Undiksa di alaman elearning.undiksa.ac.id. Melalui sistem ini, mahasiswa dapat mengunduh berbagai dokumen penting seperti rencana pembelajaran semester, silabus, kontrak perkuliahan, dan rencana tugas mahasiswa, serta mengunduh tugas-tugas yang diberikan secara terintegrasi. Mata kuliah teori dan praktikum konseling behavior merupakan mata kuliah inti keilmuan pada semester 4 program studi bimbingan dan konseling yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman teoritis dan keterampilan praktis dalam pendekatan konseling behavioristik. Pembelajaran difokuskan pada penguasaan konsep dasar, teknik-teknik intervensi, serta implementasi pendekatan ini dalam berbagai konteks multikultural. Proses pembelajaran mengintegrasikan metode student center learning berbasis problem-based learning, studi kasus, kajian literatur, diskusi kritis, dan praktek konseling. Mahasiswa diajak untuk menganalisis asumsi dasar perilaku menurut tokoh behavioristik dan memahami dinamika proses terapeutik serta merancang dan menerapkan layanan konseling sesuai dengan karakteristik individu serta permasalahannya. Capaian pembelajaran mata kuliah mencakup penguasaan teori konseling behavior dengan komprehensif dan keterampilan merancang layanan konseling yang profesional dan etis. Penilaian dilakukan secara holistik mencakup sikap, keaktifan, hasil proyek individu atau kelompok, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini menjadi fondasi penting dalam menyiapkan mahasiswa menjadi konselor profesional yang mampu berpikir logis, kritis, dan sistematis dalam menangani permasalahan psikologis berbasis pendekatan perilaku. Sebagai langkah berikutnya, mari kita simak video pembelajaran, teori, dan praktikum konseling behavioristik yang telah disiapkan dalam rangka mendukung proses sertifikasi ini. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat.
Oke, silakan duduk adik-adik. Oke, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik, Bu. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang teknik konseling behavioristik. Nah, lanjutan dari materi minggu lalu ya. Nah, lalu sebelum perkuliahan ini, kalian tadi ada kuliah lain kah? Oke. Nah, agar kalian konsentrasinya itu kembali lagi full di sini biar fresh. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita akan lakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Oke. Namanya batik, batuk, botak. Oke. Jika saya bilang batik, berarti apa? Baju. Kalau saya bilang batuk, berarti pegang mulut. Kalau saya bilang botak berarti pegang kepala. Oke. Nah, saya mulai, oke? Sudah paham? Sudah. Oke, saya mulai. Botak. Oke. Batik. Batuk. Batik. Botak. Oke, batik. Ya, oke, tepuk tangan. Oke, saya rasa sudah full di sini ya energi untuk hari ini. Nah, oke, untuk perkuliahan ini kita akan mempelajari tentang teknik-teknik konseling behavior. Oke, ada yang masih ingat konseling behavior mempelajari tentang perubahan apa? Bisa angkat tangannya. Oke, silakan Andreas. Perubahan pada perilaku. Oke, perubahan pada perilaku ya. Oke, jadi teknik-tekniknya lebih menekankan kepada perubahan perilaku yang nampak. Oke, nah, konseling behavior berfokus pada perubahan perilaku yang tampak, gitu, dari seorang konselingnya. Nah, biasanya menggunakan pendekatan ilmiah dan terstruktur, itu dari penerapan teknik-tekniknya. Nah, lalu perkuliahan kita hari ini kita akan menggunakan model problem based learning. Nah, oke. Lalu saya akan menayangkan sebuah masalah, gitu. Nanti saya akan meminta adik-adik untuk menganalisis permasalahan itu. Kemudian kita sesuaikan dengan teknik dari konseling behavior yang mana yang tepat untuk mengintervensi permasalahan itu. Oke, nanti mungkin adik-adik bisa membentuk kelompok, itu kita balik-balik aja ya. Nah, sehingga nanti bisa berdiskusi terkait kasus tersebut. Nah, saya akan tayangkan kasusnya. Nah, kasusnya, Andi adalah siswa kelas 8 gitu, yang sering menunda mengerjakan tugas. Nah, Andi itu lebih memilih bermain game daripada menyelesaikan PR-nya. Kemudian, nah nanti adik-adik ceritanya sebagai seorang calon konselor akan diminta untuk membantu mengintervensi, mentreatment untuk perubahan perilaku dari Andi, gitu. Paham kira-kira? Paham. Oke, silahkan membentuk kelompok dulu, lalu silahkan berdiskusi tentang masalah dari Andi tersebut. Oke, silahkan adik-adik bisa membentuk kelompok, mungkin bisa dibalik aja ya kursinya. Oke, silahkan dibaca baik-baik kasus dari Andi. Oke, sudah sampai mana? Ada yang ingin didiskusikan? Mau nanya Ibu, berarti kasusnya itu Andi itu
lebih memilih nunda tugasnya dan dia juga memilih untuk lebih main game ya. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira dari teknik counseling behavior, nah, teknik yang mana yang cocok untuk mengintervensi perilaku dari Andi itu? Yang diterapkan, teknik yang diterapkan untuk kasus dari Andi. Izin menjawab Ibu, mungkin ada teknik menurut kelompok kami itu teknik yang bisa digunakan atau diterapkan itu ada teknik positif reinforcement atau penguatan positif. Oke, bagus ya. Ya mungkin bisa dikembangkan lagi, bisa dikolaborasikan lagi teknik mana yang sesuai untuk kasus dari Andi. Mungkin bisa dari teknik ekonomi juga, Bu. Oke ya, silahkan kalian buat rancangannya gitu, intervensinya dari konselornya, kemudian terhadap perilaku konseling yang ingin diperbaiki dari perilakunya Andi. Oke. Oke, lalu kelompok 2 sudah sampai mana? Jadi menurut saya itu perilaku menunda tugasnya itu karena dia sering bermain game aja sih Bu. Jadi dia merasa nggak dapat konsekuensi yang cukup dan tetap melakukan perilaku menunda itu. Oke. Nah, lalu dari rekan satu kelompoknya, ada yang ingin ditanggapi kira-kira teknik yang mana dari counseling behavior yang bisa diterapkan untuk perilakunya Andi ini? Ya, silakan Rina. Menurut saya teknik yang cocok itu adalah teknik token ekonomi, Bu. Mungkin bisa memberikan Andi stiker gitu, Bu. Jadi kalau dia berhasil mengumpulkan 5 stiker, jadi dia itu mungkin bisa mendapatkan waktu bermain tambahan gitu. Oke, ya seperti itu ya. Ya silakan dibuat verbatimnya, mungkin nanti bisa dipresentasikan kelompok. Oke, Bu. Iya. Nanti yang jadi luar ya. Berarti kita udah ngomong tadi. Enggak, jadi apa? Penting pengen aja jadi nanti misalnya jadi konselor Ayu, berapa jadi Andi. Andi kan cuma iya doang nanti katanya. Terus kan nanti Ayu kayak ya sewajarnya kondisi aja. Kayak kerabat, kita namanya Andi sebagainya. Oke, adik-adik mungkin bisa dicukupkan dulu diskusinya. Oke, kalian bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, dari permasalahan yang tadi kalian diskusikan, nah, identifikasinya, oke, sesuai dengan yang tadi kalian sudah diskusi dalam kelompok. Nah, perilaku yang bermasalahnya itu adalah perilaku Andi yang menunda mengerjakan tugas. Kemudian perilaku atau tujuan dari perubahannya itu adalah agar Andi ini nanti dapat dia menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan di sekolah dengan tepat waktu. Nah, kemudian kalian juga tadi sudah menganalisis ya perilaku-perilaku atau faktor-faktor gitu yang memicu terjadinya perilaku dari Andi yang sering menunda tugas itu. Nah, selanjutnya saya jelaskan teknik-teknik counseling behavior gitu yang bisa kalian terapkan untuk mengentaskan dari permasalahannya Andi ini. Nah, ada beberapa teknik dari counseling behavior yang sudah kita pelajari ya. Itu yang pertama ada penguatan positif atau positive reinforcement. Itu kita memberikan penguatan gitu kepada konseling saat perilaku yang kita inginkan itu muncul. Itu misalnya jika Andi ini nanti sudah dia menunjukkan perilaku mau mengerjakan tugas gitu sebagai guru BK atau konselor, kita bisa memberikan jempol gitu. Wah, sudah
ada peningkatan ya gitu Andi, seperti itu ya. Kita memberikan penguatan positif dari perilaku itu. Kemudian ada penguatan negatif atau negative reinforcement. Kemudian ada hukuman atau punishment gitu. Jika perilaku yang kita inginkan itu perubahannya tidak ditunjukkan gitu, kita bisa memberikan hukuman kepada konselingnya gitu. Nah, kemudian ada token ekonomi. Nah, ini adalah pemberian penguatan gitu yang ada nilai ekonominya, seperti itu ya. Kemudian ada shaping. Nah, itu pemberian penguatan secara terus-menerus saat perilaku yang kita inginkan itu mulai ditunjukkan. Kemudian ada modeling. Nah, kita memberikan model gitu sehingga konselingnya itu bisa meniru model tersebut gitu untuk dia nanti bisa merubah perilakunya sesuai dengan model yang kita tunjukkan. Kemudian ada desensitisasi sistematis. Nah, itu kita memberikan relaksasi gitu kepada klien. Itu ya, sehingga nanti mungkin ada kalian menemukan klien yang dia mengalami ketakutan berlebihan, kecemasan, seperti itu. Bisa kalian terapkan teknik desensitisasi sistematis ini. Nah, dari teknik-teknik tersebut gitu, mungkin nanti kalian bisa terapkan pada kasus dari Andi ini gitu. Mana yang cocok gitu ya terhadap permasalahan Andi, itu bisa kalian pilih sesuai dengan teknik-teknik ini, kemudian tahapannya bagaimana, seperti itu. Nah, silahkan kalian rancang intervensi atau penerapan dari teknik ini yang sesuai dengan kasus dari Andi. Itu nanti sudah kalian diskusi tadi, itu mungkin nanti salah satu kelompok atau kedua kelompok itu bisa mempresentasikan hasil diskusinya tadi terkait dari kasus yang saya tampilkan tadi, sesuai dengan teknik yang kita sudah pelajari tadi, itu teknik counseling behaviornya. Itu kalian bisa menggunakan token ekonomi atau reward atau modeling atau lain-lain itu dari teknik-teknik counseling behavior yang sesuai dengan permasalahan Andi itu. Mungkin sebelum kita lanjutkan presentasi, ada yang ingin bertanya yaitu terkait teknik-teknik dari counseling behavior. Saya, Bu. Oke, silakan Ngurah. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Di sini saya izin bertanya. Tadi kan Ibu menjelaskan ya mengenai teknik positive reinforcement atau penguatan positif. Jadi kita ini sebagai konselor mungkin, Bu ya, membantu konseling. Jadi dengan memberikan sebuah hadiah kepada konseling atau memberikan pujian setelah dia melakukan tindakan seperti mau mengerjakan tugas. Seperti itu ya, Bu ya? Iya. Nah, seperti itu ya. Kita itu memberikan penguatan-penguatan secara positif. Nah, misalnya Ngurah sudah menunjukkan perilaku yang lebih baik dari sebelumnya, sudah mengerjakan tugas gitu. Jika konselornya itu sesama jenis gitu, kita bisa menepuk bahunya. Ih, bagus ya, Ngurah sudah menunjukkan perilaku seperti itu. Ngurah sudah sekarang udah membuat PR seperti itu. Kemudian jika Ngurah mulai aktif misalnya di kelas yang dulunya pendiam, kita kasih aplaus, tepuk tangan. Nah, itu penguatan positif. Kemudian bisa mengacungkan jempol. Ih, bagus ya gitu. Kemudian ada yang menyampaikan pendapat kayak Ngurah mau bertanya. Wih, pertanyaannya bagus, mungkin ada yang ingin menambahkan, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh penguatan positif gitu yang bisa kita terapkan. Nah, konselor juga harus melihat gitu ya, konselingnya kira-kira kalau kita sentuh dia nyaman apa tidak gitu. Kalau tidak, kita bisa berikan secara ucapan, kemudian acungan jempol, seperti itu, aplaus, seperti itu. Gitu yang Ngurah. Kemudian kita akan mulai presentasinya ya. Nah, di sini akan ada dua kelompok yang presentasi. Nah, karena mata kuliah kita adalah mata kuliah teori dan praktikum counseling behavior, gitu. Sebagai seorang calon konselor, saya harapkan kalian nanti bisa praktek
Itu siapa dari kelompok 1 siapa yang jadi konselor, kemudian dari kelompok 2 nanti siapa yang akan jadi konselornya gitu. Mungkin nanti bisa disiapkan 2 kursi, mungkin bisa dibantu untuk menyiapkan 2 kursi. Yang satu nanti dari kelompok 1 jadi konselornya, kemudian kelompok 2 jadi konseli, kemudian nanti kita tukar dari kelompok 2 konseli, dari kelompok 2 konselornya, dari kelompok 1 konselinya. Oke, bisa hadap-hadapan ya, Ceng? Iya. Oke, dari kelompok 1 yang jadi konselor siapa? Oke, silahkan Alkita. Kemudian kelompok 2 yang mau jadi konseli? Oke, silahkan Andreas. Oke, kita sama-sama amati ya, bagaimana konselornya memberikan intervensi kepada konseli. Nah, konselinya kan sesuai tadi dengan permasalahan yang tadi kalian diskusikan. Ceritanya Andreas jadi Andi. Oke, silahkan dari Alkita bisa dimulai. Oke, halo Andi. Ya, di sini Ibu dengar Andi sering tidak mengerjakan tugas dan Andi lebih sering memilih main game timbang mengerjakan tugas ya. Oke, nah jadi di sini Ibu meminta kalau Andi mengerjakan tugas, Ibu akan memberikan bintang setiap Andi mengerjakan tugas, dan bintang itu bisa Andi tukar ke Ibu atau langsung ke kantin. Nah, bintang itu bisa kamu tukar melalui menukar dengan coklat, menukar dengan jajan-jajanan ayam di kantin, atau menukar nasi kuning. Nah, setiap Andi ke kampus bisa setiap Andi ke kampus dan mengerjakan tugas, Andi bisa menukar bintang itu dengan membeli sarapan. Gitu. Baik, Ibu. Ya, terima kasih Andi. Oke, kita beri tepuk tangan ya kepada kelompok 1. Oke, kepada kelompok 1 mungkin bisa kembali ke tempat. Oke, selanjutnya kepada kelompok 2. Silakan yang jadi konselor, kemudian kelompok 1 yang jadi konselinya. Oke, silakan Ngurah jadi konseli. Oke, siap? Siap, Ibu. Oke, bisa dimulai. Halo Andi. Ibu. Jadi Ibu dengar Andi sering menunda tugas dan lebih memilih untuk bermain game. Nah, jadi sekarang Andi sudah lebih baik lagi. Mungkin sekarang Andi bisa lebih konsisten lagi untuk mengerjakan tugas. Andi bisa lihat sebagai contoh teman Andi yang mendapat ranking 1, mendapatkan juara di kelas, dan mendapatkan beasiswa. Teman Andi itu mendapatkan beasiswa karena dia sering mendapatkan juara di kelas, dan itu adalah perilaku yang dia lakukan karena sering mengerjakan tugas dan tidak pernah menunda-nunda tugasnya. Untuk itu apakah Andi bisa dimengerti? Bisa, Bu. Jadi saya harus mencontoh teman saya yang dapat juara itu ya, Bu. Berprestasi di kelas gitu ya, Bu. Ya, seperti itu Andi. Baik, terima kasih Andi. Ya, sama-sama, Ibu. Oke, terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan. Oke, silakan kembali ke tempat. Ya, itu ya tadi presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 terkait intervensi yang diberikan kepada konseli, yaitu Andi. Nah, kelompok 1 tadi menggunakan teknik apa? Token ekonomi. Kemudian jika kelompok 2? Oke, seperti itu ya kira-kira penerapan pada teknik inti dari pelaksanaan konselingnya. Nah, lalu selanjutnya, sebelum perkuliahan kita tutup, gitu, ada yang ingin menyampaikan atau merefleksikan. Kira-kira kita sudah mempelajari tentang apa tadi dalam perkuliahan ini? Oke, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, silakan Rina. Jadi menurut saya jadi tahu bahwa mengubah perilaku itu perlu strategi yang sistematis dan konsisten. Oke, terima kasih pendapatnya Rina. Ada yang punya pendapat lain? Oke, silakan Ngurah. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Jadi izin menyimpulkan bahwa apa saja yang telah saya pelajari mengenai kuliah pada hari ini, yang dimana kita mengetahui bahwa ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan dalam mengatasi permasalahan yang
tadi Andi alami, yang sedang Andi alami. Teknik yang pertama itu ada teknik positif reinforcement atau penguatan positif. Yang kedua itu ada teknik negatif reinforcement. Yang ketiga ada teknik punishment atau hukuman. Yang keempat ada teknik modeling. Yang kelima ada teknik ekonomi yang tadi kelompok kami gunakan dalam mengatasi kasus yang Andi alami. Lalu ada teknik shaping. Dan yang terakhir ada setelah teknik ekonomi itu ada teknik modeling, yang dimana tadi kelompok kelompok 2 sering menggunakan teknik modeling dalam mengatasi kasus yang Andi alami. Lalu ada teknik shaping dan yang terakhir ada teknik desensitisasi sistematis. Oke, terima kasih Ngurah. Oke, berikan tepuk tangan ya. Nah, itu ya yang sudah kita pelajari materinya dalam perkuliahan kita hari ini, yaitu counseling behavior itu berfokus pada perilaku gitu ya, ingin diubah perilaku nyata dari konselingnya. Kemudian teknik-tekniknya itu harus disesuaikan dengan permasalahan dari konselingnya. Ya, kita pilih teknik-tekniknya sesuai dengan permasalahan dari konseli. Kemudian kunci dari keberhasilan dari penerapan teknik itu kita harus menganalisis dulu perilakunya. Permasalahan yang dialami konseli itu seperti apa? Kemudian menentukan teknik yang tepat untuk permasalahannya itu gitu. Lalu selanjutnya kita pemberian penerapan tekniknya itu harus konsisten gitu, sehingga perilaku yang kita inginkan itu nanti akan bisa lebih dipertahankan gitu dari konselingnya. Kemudian konselornya itu harus berpikir secara logis, sistematis, kemudian dan memikirkan juga etis seperti itu. Oke. Dari hal tersebut, gitu, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut kepada tugas yang akan saya berikan di pertemuan berikutnya. Oke, sudah paham semua? Sudah, Ibu. Oke, bagus ya. Saya harap kalian nanti bisa memang benar-benar dipahami ya materi yang sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya tugas untuk adik-adik untuk pertemuan minggu depan gitu, adik-adik membuat rancangan sesi konseling. Nah, seperti tadi, nah itu tadi baru intinya. Nah, nanti saya harapkan kalian bisa membuat verbatimnya dari awal kita mulai memberikan konseling, kemudian penerapan inti sampai di akhir atau penutup dari konselingnya. Kemudian gunakan format ABC atau attendant, behavior, dan konsekuensi. Gitu. Kemudian pilih salah satu teknik yang tadi itu. Kemudian selanjutnya bisa dikumpulkan minggu depan verbatimnya, kemudian kita diskusikan, lalu bisa mungkin adik-adik salah satunya mempraktekkan seperti tadi. Nah, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan terkait tugasnya? Oke, cukup. Mungkin nanti sambil jalan ya, jika ada yang ingin bertanya gitu, bisa menghubungi saya langsung. Oke. Nah, adik-adik, karena tidak ada yang ingin bertanya terkait tugasnya, oke, perkuliahan hari ini akan kita akhiri ya. Silahkan Korti. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa dulu. Doa selesai. Kita akhiri pembelajaran ini dengan mengatakan nama seperti Om Santi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Shalom, nama budaya, salam kebajikan dan Salam harmoni. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.